Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Arki Pratama. Di sini saya akan menjelaskan Network Fundamentals dan IT Infrastruktur. Sebelum itu, kita mulai dari Network Fundamentals. Apa sih itu jaringan? Jaringan dapat didefinisikan sebagai jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar perangkat bisa terhubung antara satu dengan lainnya menggunakan media wired ataupun wireless. Nah, dan ini yang nantinya membentuk internet. Apa sih internet? Internet itu adalah kumpulan jaringan yang luas dan terhubung satu sama lain. Nah, istilah internet bisa dikatakan berasal dari konsep interconnected sosial, di mana terdiri dari kumpulan orang yang saling kenal secara reguler, bertukar informasi, dan mengkoordinasikan kegiatan bersama. Kenapa kita butuh jaringan? Asal mula jaringan. Sini saya akan menjelaskan asal mula jaringan. Asal mula jaringan komputer berasal dari kebutuhan untuk menghubungkan komputer agar dapat berbagi data dan sumber daya. Sejarah ini dimulai pada tahun 1960-an dengan proyek ARPANET, Advanced Research Project Agency Network. Di Amerika Serikat, dengan tujuan menghubungkan komputer di lokasi yang berbeda untuk berbagi informasi dan sumber daya. Pada tahun 1969, 4 universitas di AS terhubung melalui ARPANET. Nah, yang dari sini mereka terhubung itu memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dan bertukar data secara langsung. Komunikasi pertama terjadi di antara University of California, Los Angeles, dan Stanford Research Institute pada tanggal 29 Oktober 1990. Nah, di sini ada jenis-jenis komputer. Jenis-jenis komputer itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada LAN atau Local Area Network. Jaringan area terbatas seperti rumah, sekolah, atau kantor. Kecepatan tinggi dan biayanya pun murah. Yang kedua ada MAN atau Metropolitan Area Network. Jaringan dalam satu kota atau area yang lebih luas dari LAN, menghubungkan beberapa LAN. Yang ketiga ada WAN, Wide Area Network. Jaringan mencakup area sangat luas antar kota atau negara, contohnya internet yang biasa kita gunakan sehari-hari. PAN, Personal Area Network. Nah, jaringan pribadi dengan jangkauan sangat dekat beberapa meter, contohnya seperti Bluetooth dan hotspot yang ada pada HP kita. WLAN atau Wireless LAN. Nah, versi LAN berbasis kabel atau yang biasa kita gunakan sehari-hari juga ini, WiFi, fleksibel dan tanpa kabel. Selanjutnya, OSI Layer Models. Sebelumnya, terdapat 2 open networking model yang familiar dan saat ini, yaitu OSI model dan TCP atau IP model. Dan sebelumnya juga sudah kita singgung bahwa saat ini yang digunakan hanya model TCP atau IP. Kenapa TCP atau IP yang digunakan? Karena perkembangan protokol dan perkembangan model, TCP atau IP itu yang lebih dominan. Itulah mengapa semua vendor menggunakan TCP atau IP. Nah, untuk saat ini sendiri, yang sering digunakan itu hanya TCP atau IP. Karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya, modelnya
TCP/IP lebih dominan dibandingkan OSI layer. Namun OSI layer biasa digunakan untuk dipelajari karena mudah dipahami. Biasanya masih digunakan oleh anak-anak yang masih mempelajari tentang OSI layer modeling. Nah, Internet Protocol. Bentuk IP address yang sedari kita bahas adalah IPv4. Dia memiliki panjang 32 bit yang terdiri dari 4 oktet, di mana setiap oktet ini biasanya dituliskan dalam angka desimal. 8 bit data atau 1 oktet mewakili angka desimal dari 0 hingga 255. Misalnya, 4 oktet itu, dalam 1 oktet itu terdapat 8 bit. Kita bisa menuliskan seperti 1111, 222 sampai 8 bit. Itu seperti itu contohnya. Nah, kita lihat dari sini. Contoh mudahnya. Nah, IPv4 terdiri dari atas 32 bit atau 4 oktet. 1 oktet itu 8 bit. Total jumlah 4294.4.294.9 itu sama dengan dari 2 pangkat 32. Mulai dari 0 sampai dengan 2555255 dalam penulisan desimal setiap oktet dipisah dengan titik. Nah, contoh yang saya maksud tadi, semisalnya sebelum titik ini kan ada tidangkan. Kita bisa menuliskan yaitu seperti 1 sampai 8. Lalu kita titik 1 lagi, kita titik lagi sampai 8. Itu kita terus sampai 4 oktet. Atau kalau masih kurang paham, jadi misalnya di dalam angka 0 ini terdapat 8. Angka 0 ini terdapat 8 yang harus kita tulis. Kita tulis saja 0 ini sampai 8 kali, titik. Lalu 0 ini sampai 8 kali lagi, titik. 0 ini sampai 8 lagi, titik. Seperti itu. Nah, misalnya 12.34.56.78 merupakan IPv4 address yang valid. Sementara 123.456.789.100 tidak. Kenapa? Karena 123.456.789.100 memiliki angka yang lebih besar daripada yang dapat diwakili oleh 8 bit. Kemudian IP address public dan private. Kita akan fokus pada IPv4 terlebih dahulu, di mana pada jenis ini dibagi menjadi 2, yaitu public dan private. Singkatnya, IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Nah, jadi misalnya kalian itu mengakses Facebook, YouTube, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian atau kita sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi dengan internet. Nah, IP publik adalah alamat IP yang digunakan di jaringan internet global dan bersifat unik sehingga dapat diakses dari luar jaringan lokal. IP ini biasanya dipakai untuk server, website, atau perangkat yang perlu diakses langsung melalui internet. Sementara itu, IP private adalah alamat IP yang digunakan di dalam jaringan lokal atau LAN, seperti rumah, sekolah, ataupun kantor. IP ini tidak dapat diakses langsung oleh internet, tidak dapat diakses langsung dari internet, dan biasanya digunakan untuk perangkat internal seperti komputer, smartphone, dan printer. Nah, dalam jaringan komputer juga memiliki aturan komunikasi. Aturan komunikasi tersebut bagi menjadi 5. Yang pertama,
ada message encoding, yaitu menentukan cara informasi dikodekan seperti ASC2 atau UTF-8. Nah, message size yang kedua, yaitu menetapkan batas maksimum atau ukuran pesan. Penting digunakan untuk efisiensi. Yang ketiga, message formatting and encapsulation. Nah, yaitu mengatur struktur pesan dan bagaimana kita dibungkus dengan header atau footer. Yang keempat, message timing, mengatur sinkronisasi dan pengaturan waktu pengiriman pesan. Yang terakhir, message delivery option, yaitu memiliki metode pengiriman seperti unicast, multicast, atau broadcast. Selanjutnya kita masuk ke materi IT infrastruktur. Apa itu infrastruktur engineer? Infrastruktur engineer sendiri adalah profesional yang bertanggung jawab untuk merancang, membangun, dan memelihara infrastruktur TI atau teknologi informasi dalam suatu organisasi. Tugas utamanya meliputi desain dan pengembangan, yaitu merancang arsitektur, sistem, dan jaringan. Yang kedua itu implementasi, membangun dan mengkonfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak. Yang ketiga, pemeliharaan, memastikan semua komponen infrastruktur berfungsi dengan baik. Nah, keterampilan yang diperlukan termasuk pengetahuan teknis tentang jaringan dan server, kemampuan pemecahan masalah, serta keterampilan manajemen proyek. Latar belakang pendidikan biasanya digunakan di bidang teknologi informasi atau. Selanjutnya, keahlian infrastruktur engineer. Nah, keahlian infrastruktur engineer sendiri ini lumayan banyak, yaitu gelar sarjana atau master. Nah, gelar sarjana atau master ini penting ya. Pentingnya apa sih? Nah, pentingnya gelar sarjana atau master ini yaitu bisa untuk meyakinkan kita bahwa kalau kita itu sudah matang. Nah, lalu memahami tentang IT. Memahami tentang IT tentulah pasti kita harus paham. Karena ini yang harus dipahami juga. Kalau nggak dipahami, nanti nggak bisa. Nah, memahami bahasa pemrograman. Nah, memahami bahasa pemrograman juga penting. Karena jika tidak bisa, akan menyusahkan diri kita sendiri nantinya ketika kita sedang di lapangan. Memiliki sertifikat. Nah, sertifikat sendiri ini juga penting. Karena selain gelar sarjana tadi untuk meyakinkan kita kalau kita sudah matang, sertifikat ini juga menambah keyakinan seseorang kepada kita bahwa orang ini sudah bagus ya gitu. Jadi contohnya seperti ini, saya mau melamar kerja, saya sudah memiliki gelar sarjana atau master, otomatis dia sudah percaya. Apalagi jika ditambah saya memiliki sertifikat, pasti orang itu otomatis berpikir sejenak, oh orang ini sudah pantas karena dia sudah memiliki gelar sarjana atau master dan memiliki sertifikat. Nah, selanjutnya pemahaman. Nah, pemahaman sendiri juga penting ya, karena kita harus penting memahami bagaimana cara pemrograman terjadi, bekerja, dan bagaimana cara itu semua kita atasi gitu. Nah, keahlian infrastruktur engineer tidak harus tentang berfokus pada IT-nya saja, tapi juga ada komunikasinya. Komunikasi. Karena apa? Karena jika kita tidak bisa berkomunikasi, walaupun kita paham tentang IT, itu juga akan menyulitkan diri kita. Lalu pemecahan masalah ini semua pasti harus. Kenapa? Karena tidak mungkin sebuah proyek atau istilah proyek kita sebut itu dia selalu berjalan flat alias atau data. Pasti dia ada sewaktu-waktu
entah dia naik melonjak drastis bagus atau melonjak turun ada permasalahan. Nah, disinilah pemecahan masalah itu kita harus mempunyainya. Untuk itu tadi, untuk memecah permasalahannya. Analisis yang kuat, analisis juga penting. Seperti kita sudah bisa menganalisis bahwa kedepannya akan seperti apa, bagaimana jangka panjang kedepannya, gitu. Dan keinginan terus belajar. Keinginan terus belajar ini juga bagus karena membuat diri kita, semisalnya diri kita memang belum master atau belum expert dan gitu ya, kita harus memiliki keinginan terus belajar. Supaya apa? Supaya kita lebih mengetahui banyak informasi bagaimana cara memecahkan masalah yang belum kita tahu, bagaimana cara memahami tentang IT yang belum kita ketahui, dan bahasa pemrogramannya yang kita belum ketahui, dan lain-lain. Nah, jenis-jenis pekerjaan infrastruktur engineer sendiri itu ada 6. Yang pertama, ada network administrator atau engineer. Yang kedua, ada komputer engineer. Dan yang ketiga ada sistem administrator. Keempat ada database administrator. Yang kelima ada developer IT operation. Yang keenam ada cloud engineer. Nah, berdasarkan hasil riset saya, gaji infrastruktur engineer yang saya temui, nah, infrastruktur engineer umum, ini yang umum ya, yang umum di Jakarta tahun 2024 sampai 2025, median total pay-nya saja sudah sekitar 15 sampai 17 juta per bulan. Rentang umumnya mulai dari 9 sampai 27 juta per bulan. Wow. Selanjutnya ada senior infrastruktur engineer. Nah, senior infrastruktur engineer di Indonesia, saya mendapatkan research yang 2024 di sini, yaitu median total pay-nya saja sekitar 18,3 juta per bulan. Naiklah sekitar 1,3 dari yang umum, lumayan. Lanjut, kita akan membahas dari ke-6 ini tadi. Ke-6 itu tadi. Oke. Nah, jenis-jenis pekerjaan infrastruktur engineer. Yang pertama tadi di sini ada network administrator atau engineer. Nah, apa sih network administrator atau engineer ini? Network administrator adalah orang yang bertugas mengelola, mengawasi, dan menjaga agar jaringan komputer tetap berjalan stabil dalam kegiatan sehari-hari. Sedangkan network engineer lebih berfokus pada perancangan, pembangunan, serta pengembangan infrastruktur jaringan agar efisien dan aman. Perbedaan utamanya, administrator lebih menekankan pada pemeliharaan operasional, serta engineer menekankan pada desain dan implementasi jaringan. Yang kedua, ada komputer jaringan. Komputer engineer maksud saya, maaf. Komputer engineer adalah seorang profesional yang berfokus pada perancangan, pengembangan, dan pemeliharaan sistem komputer. Nah, termasuk perangkat keras hardware, maupun perangkat lunak software. Nah, mereka menggabungkan ilmu komputer dan teknik elektro untuk menciptakan solusi teknologi seperti merancang prosesor, sistem tertanam, embedded system, hingga pengembangan aplikasi atau jaringan. Perannya lebih menekankan pada inovasi, desain, serta implementasi teknologi komputer agar dapat digunakan secara optimal. Yang ketiga, ada sistem administrator. Sistem administrator adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola, memelihara, dan memastikan sistem komputer serta server dan sebuah organisasi berjalan dengan baik. Tugasnya mencakup instalasi dan konfigurasi sistem operasi, mengulur akun pengguna, memantau kinerja
ya server, melakukan backup data, serta menjaga keamanan sistem dari gangguan atau serangan. Peran ini lebih berfokus pada pemeliharaan dan stabilitas lingkungan sistem agar dapat mendukung kebutuhan operasional harian. Selanjutnya, nah, ketiga ini tadi adalah penjelasan dari yang ini tadi ya. Penjelasan dari ketiga ini tadi. Selanjutnya kita akan masuk menjelaskan yang ini, tiga ini. Nah, database administrator. Apa itu database administrator atau yang biasa disebut dengan DBA? DBA sendiri adalah orang yang bertugas mengelola, memelihara, dan mengamankan sistem basis data dalam sebuah organisasi. Pekerjaannya meliputi dan konfigurasi database. Nah, mengatur hak akses pengguna, melakukan backup dan recovery data, memantau performa database, serta memastikan data tersimpan dengan aman dan mudah diakses saat dibutuhkan. Peran ini sangat penting untuk menjaga keandalan, keamanan, dan ketersediaan data yang menjadi inti opsional perusahaan. Yang kelima, developer IT operation, developer IT operation atau develop engineer atau DevOps engineer adalah profesional yang menghubungkan peran pengembangan perangkat lunak developer dengan operasional IT. Tugasnya mencakup mengotomatisasi progres pengembangan. Nah, pengujian dan deployment aplikasi. Mengelola infrastruktur dengan tools modern seperti Docker, Kubernetes, atau CI atau ID. Nah, di Pipeline. Nah, serta memastikan sistem berjalan stabil dan cepat diperbarui karena peran ini berfokus pada kolaborasi antara tim developer dan operation agar rilis aplikasi lebih cepat dan minim error. Yang terakhir ada Cloud Engineer. Cloud Engineer adalah profesional IT yang bertanggung jawab merancang, mengelola, dan mengoptimalkan layanan berbasis cloud seperti AWS. Ini contoh produk dari AWS. Contoh kemarin ada AWS. Saya dapat ini. AWS worth it, itu bagus. Nah, terus ada Google Cloud, ada Microsoft Azure. Tugasnya meliputi migrasi sistem ke cloud, mengatur infrastruktur, virtual, server, storage, database, menjaga keamanan, serta performa layanan, dan memastikan biaya operasional cloud tetap efisien. Peran ini penting karena banyak perusahaan kini beralih ke cloud untuk mendapatkan skalabilitas, fleksibel, dan ketersediaan sistem yang lebih tinggi. Itu semua adalah penjelasan dari saya. Yang kedua ini tadi adalah penjelasan dari slide yang ini. Slide 6 ini. Kurang lebihnya dari saya, mohon dimaafkan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.